Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Jadi ada beberapa orang yang diistimewakan oleh Allah, yaitu diberikan suatu kelebihan yang di luar nalar. Itu ada yang meliputi dukun, penyihir, terus orang sakti, terus wali, terus mukjizat dan sebagainya. Nah, di sini ada 4 pembagian. Yang pertama ada istidraj, maunah, karomah, dan mukjizat. Apa itu istidraj? Istidraj adalah suatu kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, yaitu contohnya seperti dukun, penyihir, orang sakti, yang dimana itu tidak melakukan syariat, tidak sholat, ya, mencaci maki agama Islam, orang-orang muslim dicaci, pokoknya suatu kesalahan tapi yang dimana punya kelebihan tersendiri. Ya, itu Allah berikan kepada orang tersebut supaya orang itu semakin sombong, dielu-elu lah bangsanya, supaya orang itu besok semakin disiksa kayak gitu. Itu namanya istidraj. Yang kedua ada maunah. Maunah itu bisa didapatkan oleh para orang-orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, terus penceramah. Ya, contohnya dulu ada seorang kiai, nah dimana beliau itu naik motor itu pelan-pelan di pinggir. Tiba-tiba ada bis atau truk dari belakang itu cepat sekali, jebret kayak gitu. Itu yang aneh, itu kiainya tersebut udah di pinggir jalan, motornya udah sampai sana, udah ditabrak sama motornya udah terpental jauh, sedangkan orangnya masih di pinggir jalan. Masya Allah. Terus ada lagi yang ketiga, ini ada karomah, yaitu kelebihan yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah. Ya, ada wali songo, terus para wali-wali ada di luar negeri, itu banyak sekali. Yang keempat ada yang namanya mukjizat, yaitu yang dimana Allah berikan suatu kelebihan kepada para nabi-nabinya saja. Jadi hanya para nabi loh. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan mukjizat, itu sangat tidak mungkin, karena mukjizat hanya diberikan kepada para nabi saja, kayak gitu ya. Jadi ada kiai mengatasnamakan saya punya mukjizat, wah nggak mungkin, itu konyol itu. Dan yang saya tidak sukai itu di akhir-akhir ini ada beberapa orang yang mengaku punya kelebihan, yaitu bisa ngomong sama semut, bisa menurunkan rantai dari langit, bisa nurunin hujan susu, sehari bisa Isra Mi'raj berpuluh-puluh kali, terus bisa ngomong sama kubur, terus banyak lagi. Ini di akhir-akhir ini, era-era zaman ini itu kayak gitu. Yang anehnya itu banyak yang percaya gitu loh. Dan perlu kita sadari, sangat harus kita sadari bahwasanya ketika ada pengajian membahas tentang manunggaling kawula Gusti, terus ada pembahasan tentang wali-wali, jangan terlalu cepat kita percaya. Karena apa? Karena di sini saya berikan contoh ya. Ada Nabi Musa sama Nabi Khidir. Itu Nabi Musa itu tidak bisa menandingi ilmunya Nabi Khidir karena yang terlalu lampau jauh. Sangat berbeda sekali. Nabi Musa itu syariat, Nabi Khidir itu tidak menggunakan syariat. Walaupun keduanya berbeda, tapi keduanya benar, kayak gitu. Tetapi kita nggak bisa menyalahkan Nabi Khidir dan kita tidak bisa menyalahkan Nabi Musa. Mereka keduanya itu sama-sama benar. Nah, di sini kita ambil madhabnya Nabi Musa, kayak gitu loh. Walaupun kita tahu yang dipakai wali-wali itu benar, tapi kalau kita mengikuti ya kita kejeblos sendiri nanti. Apalagi kok zaman sekarang kayak gitu loh. Ada orang mengatasnamakan wali, ada orang bisa melihat jin aja udah mengaku wali. Jangan cepat kita percaya kayak gitu, soalnya berbahaya ya. Ya emang ada, bukan berarti saya itu tidak percaya dengan kelebihan seperti itu. Sangat percaya saya. Walinya Allah itu ada, ya sangat percaya. Ada kiai mempunyai maunah, mempunyai karomah, ya emang ada, tapi nggak banyak. Nggak kayak gitu loh. Apalagi kok orang yang nggak sholat, nggak ibadah, menjelek-jelekan orang Islam, menjelek-jelekan kiai, menjelek-jelekan santri, di situ ngaku sebagai wali. Nah, itu gimana? Sedangkan di sini banyak orang-orang awam itu percaya gitu aja, kayak gitu loh. Yang dikhawatirkan itu ujung-ujungnya itu nanti duit, ngeluarin duit, berkah, penyucian rahim, ada lagi nanti ada air berkah, terus ada lagi sajadah yang dipakai
para orang itu menjadi berkah, menjadi dagangannya laris gara-gara dipakai ini. Nah, pokoknya itu banyak sekali kejadian-kejadian yang mengatasnamakan karomah, maunah, mukjizat. Itu bahayanya zaman ini. Kita itu sebaiknya itu lebih fokuslah kepada ilmu, karena kalau orang mencintai ilmu, suatu saat kok kalau sampai kejebur dalam situasi yang seperti itu, maksudnya sampai kejebur ada orang-orang yang ngaku sebagai orang sakti, kita itu cepat sadarnya. Tapi kalau kita tidak mencintai ilmu dan kita hanya taklid buta, mencintai seseorang tanpa batasan, berlebihan, walaupun yang dicintai orang benar-benar orang alim, itu berbahaya. Karena al-insanu mahalul khata wa nisyan, manusia itu pasti tempatnya keluputan, tempatnya lupa, tempatnya keluputan, tempatnya apa, pasti orang itu punya permasalahan, punya salah. Nah, takutnya suatu ketika beliau ini sedang salah, kita mengikuti saja dan kita ajarkan kepada para murid-murid kita. Bukankah itu tidak berbahaya? Ya, sangat berbahaya lah. Apalagi zaman-zaman ini ada orang yang mengatasnamakan manunggaling kawula Gusti, seperti ajarannya Syekh Siti Jenar, terus Syekh Husain Al-Hallaj itu, atau secara bahasa Arabnya itu ya wahdatul wujud. Ya emang ada, wahdatul wujud itu ada. Jadi seolah-olah dirinya itu sudah menyatu dengan Allah. Kalau ditanya kamu siapa? Saya Allah. Karena menurutnya itu semuanya yang tercipta itu merupakan Allah yang memberikan. Jadi Allah membuat mata, Allah membuat tubuh, Allah membuat hati. Makanya siapa kamu? Saya Allah. Beliau ini benar-benar saja. Tapi kalau kita mengikuti, ya kita yang itu yang tersesat kayak gitu loh. Beliaunya benar, kitanya menjadi salah ketika kita mengikuti. Loh, orang itu sedang mabuk kok, mabuk cinta karena Allah, sedangkan kita tidak bisa mengikuti orang yang sedang mabuk. Entah itu mabuknya mabuk beneran karena Allah, entah itu mabuknya karena hal-hal yang duniawi. Kita nggak bisa mengikuti orang mabuk. Seumpama orang yang mabuk itu sudah hanyut dalam cinta kepada Allah sampai nggak ingat siapa-siapa, kan ada orang-orang kayak gitu, yaitu wali-walinya Allah yang kayak Habib Syekhon Al-Bahar, ya, orangnya aneh, nyeleneh, tapi punya kelebihan, punya karomah. Ya ada orang-orangnya nggak sholat, tetapi kalau kita mengikuti ya kita tersesat kayak gitu. Berbahaya, sangat berbahaya. Ya kalau mengalap berkah oke lah, baik, salaman, cium tangan. Tapi kalau menyuruh-nyuruh, kamu jangan melakukan sholat, yang penting hatimu sholat, udah nggak usah ikuti, itu pasti sudah salah. Makanya kita harus ikuti syariat ya. Kita ikuti syariat semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Kalau ada orang yang mengatasnamakan seperti itu, kita cuma percaya aja nggak masalah. Tapi jangan sampai menjadi keimanan. Ya, saya percaya dan saya ikuti. Nah, nanti pasti kecewa akhir-akhirnya kayak gitu loh. Karena fenomena akhir-akhir zaman ini itu banyak orang yang mudah sekali percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena orang itu lebih mencintai kelebihan daripada mencintai ilmu. Itu yang sangat dikhawatirkan. Mencintai tidak harus menjadi orang yang alim, itu tidak harus, tapi harus mencintai ilmu. Kalau mencintai ilmu, nanti insya Allah suatu saat akan sadar kalau dirinya itu tersesat. Tapi kalau orang mencintai karomah, mencintai mukjizat, ya udah, kalau mau ngaji cari kiai yang keramat, kalau ngaji mau cari kiai-kiai yang punya kelebihan-kelebihan. Ya sudah, kalau sukanya seperti itu nggak akan ada kemajuan, berbahaya nantinya. Ya, bukannya suka sholat malah suka dukun, itu yang sangat dikhawatirkan. Nah kayak gitu ya. Ya bukan berarti saya nggak percaya dengan alam gaib, bukan berarti saya tidak percaya dengan orang-orang yang punya kelebihan khusus, tetapi saya hanya menekankan untuk selalu mendahulukanlah ilmu, karena ilmu itu segalanya. Ya emang al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu, emang benar. Tetapi tidak mungkin orang itu mengetahui ilmu, tidak mungkin orang itu mengetahui adab kalau tidak ada ilmunya. Kayak gitu loh. Makanya ayolah kita berpikir jernih. Kita gunakan logika, nggak masalah. Kita gunakan logika daripada nantinya kita itu tersesat tanpa kita berpikir dahulu. Semoga video ini bermanfaat, menjadi edukasi untuk kita semua. Semoga kita semua diselamatkan dari fitnah-fitnah zaman akhir ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.